Banyak sekali korban-korban pesan berantai di WhatsApp kayak gini yang mempertanyakan tentang 1,5T. Mereka orang-orang yang nggak paham. Walaupun saya nggak paham proses ibadah haji, tapi saya paham kondisinya. Saya analogikan ya. Begini, misalkan siswa kelas 1 SMA itu sudah direncanakan nanti ketika kelas 3 mereka akan piknik ke Bali. Gurunya melakukan perhitungan transportasi, hotel, makan, dan lain sebagainya. Dan ketemulah satu anak harus mengeluarkan biaya 1 juta. Supaya nggak berat nanti pembayarannya sekali bayar, mereka nabung. Nah, kena pandemi, kena ini, BBM naik, ada krisis di Ukraina, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah kenaikan harga tiket, harga hotel, harga makan, dan lain-lain. Ketika sudah kelas 3 dihitung ulang, dana 1 juta nggak cukup. Harus satu siswa itu bayarnya 1,5 juta. Nah, Pak Menak karena ada peningkatan banyak hal itu, salah satunya transportasi di Mina, Arafah, Musdalifah itu mengalami kenaikan. Pak Menak melobi ke Arab Saudi untuk menekan biaya ini. Setelah itu tetap aja nggak cukup. Nah, akhirnya menyampaikanlah ke DPR. Alternatifnya kan 2. Yang satu, setiap calon jemaah haji harus bayar kekurangannya. Membayari kekurangannya. Yang kedua, supaya tidak membayar, inilah alternatif yang diambil oleh Pak Menak, yaitu mengajukan subsidi untuk menutupi kekurangannya ini, supaya jamaah haji tetap bisa berangkat tanpa harus bayar. Lah, kalian kok meributkan itu? Pak Menteri sedang mengusahakan supaya saudara-saudara kita yang sudah nunggu lama karena pandemi tertunda itu tahun ini bisa naik haji. Karena ada kenaikan biaya haji, Pak Menteri mengusahakan untuk menggunakan APBN untuk nombokin itu. Sampean yang ribut, padahal nggak ngerti masalahnya. Saya yang nggak ikut naik haji aja nggak masalah loh dengan ini. Walaupun uang pajak saya juga sebagian digunakan untuk ke sana. Aduh, kalian ini. Sebenarnya saya agak prihatin, tetapi saya harus menyampaikan ini dengan penuh kekaleman supaya tidak direport bullying and harassment. Menurut logikanya kelompok mereka, ternyata seperti ini ya, pantas kalau agak ngeyel-ngeyel gitu ya. Logikanya aja, antri 10 orang yang berangkat 4, terus biayanya yang 6 orang sisanya itu kemana menurut dia. Lah, apa begini cara mikirnya dia ya? Di tabungan itu ada dana untuk 10 orang. Nah, tahun ini yang berangkat 4 nih. Tapi karena ada pajak di Arab yang tadinya cuma 5%, tahun ini jadi 15% dan gak karu-karuan itu, membuat pembengkakan yang luar biasa. Ya, menurut dia, ya gunakan aja dananya 6 orang ini untuk nombokin itu. Lah, tahun depan terus yang berangkat 6 ini pakai dananya siapa? Yang ngantri belakangnya. Kalau kamu di antara 6 orang ini dananya dipakai di sini gimana? Solusinya Kemenak itu sekarang 4 orang ini berangkat, tapi karena ada pembengkakan biaya yang luar biasa, dibantulah dengan APBN supaya yang 4 tetap bisa berangkat, dana yang 6 orang tetap ada. Coba kalau kamu di antara 6 terus innalillahi ya, nggak bisa berangkat karena satu dan lain hal, terus mau ngeklaim ke bank untuk refund, terus dijawab sama bank, ngapunten nggih Mas, ndak bisa karena dananya sampean sudah dipakai nomboi yang berangkat kemarin.